Rahayu, kita berjumpa lagi di video ini. Pagi ini atau hari ini adalah hari ketiga karantina mandiri saya. Dan pagi tadi saya merenung kembali dan menarik kartu lagi. Nah, pertanyaannya apa ketika sebelum saya menarik kartu, saya bertanya mengapa kita harus mengisolasi diri? Social distancing. Dan ini jawabannya, conquering lust. Dalam. Jadi kita harus menaklukkan nafsu. Maksudnya apa? Ketika kita mengenal diri sendiri, dengan mengenal diri kita sendiri, kita dapat melampaui the mind, yaitu gugusan pikiran, obsesi, harapan dan segalanya. Seseorang harus bisa mengendalikan kesadaran-kesadaran rendahnya sehingga bisa menuju kesadaran lebih tinggi. Dengan cara itu kita akan memperoleh kekuatan spiritual. Kita dapat menaklukkan musuh yang tidak kentara ini yang disebut dengan nafsu. Conquering lust. Hubungannya apa sih untuk menaklukkan nafsu? Ya, nafsu untuk belanja, nafsu untuk jalan-jalan, nafsu untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Of course kita perlu uang, tetapi ada saat-saatnya di mana kita lebih baik menyelamatkan nyawa daripada untuk memenuhi kepentingan kita sendiri. Nafsu untuk kongko-kongko dengan teman-teman, dan kadang ya kita kan dalam suasana zaman narsis ya, suka selfie dan ngapain segala sesuatu, kegiatan kita update, jalan-jalan di tempat yang kosong gitu. Ini kosong loh di mall ini, atau kosong di mana ya gitu. Padahal kita harus menyadari dalam situasi pandemi ini harus dianggap seperti situasi perang. Karena apa? Bukan seperti keadaan yang biasa-biasa, namanya juga pandemi. Nah, ini adalah saatnya kita bertanggung jawab dan mengambil peran sebagai warga negara yang baik untuk membela negara. Itu kan sudah disebutkan juga oleh Ketua Badan Penanggulangan Bencana itu, bahwa salah satu bentuk untuk membela negara adalah bukan untuk angkat senjata. Dalam situasi coronavirus ini justru bagaimana mengurangi penyebarannya. Lakukanlah social distancing ataupun karantina mandiri, bukan karena takut tertular, tetapi justru kita harus menyadari kita orang sehat juga bisa menjadi carrier. Nah, istilah yang sangat bagus sekali dalam nenek moyang kita adalah gotong royong ya, untuk membela negara kita. Percuma kita teriak-teriak NKRI harga mati dan segalanya kalau misalnya manusianya pada mati juga dan pada sakit semua. Nggak ada NKRI ya. Jadi NKRI itu ada kalau misalnya manusianya juga ada, dan kita harus saling bahu-membahu, gotong royong untuk memenuhi kewajiban kita, civic duty, menjadi warga negara yang baik. Nah, ada contoh yang sangat bagus sekali, yaitu analogi pentulan korek api. Saya dikirimin videonya. Terus begitu ketika disulitin apinya, si korek itu kan si apinya menjalar ke mana-mana ya, meneruskan semua pentulan korek. Tapi ada satu pentulan korek yang menjauhkan diri. Apa yang terjadi? Pentulan korek yang lainnya nggak kebakar. Nah, itulah kira-kira social distancing atau karantina mandiri. Kita menjadi pemutus untuk penyebaran virus corona tersebut. Nah, nenek moyang kita juga udah sangat bijak sekali dari dulu, juga ketika bertemu dengan seseorang sudah melakukan social distancing, yaitu dengan mencakupkan tangan, namaste. Nah, itu kan saling menghormati energi masing-masing ya. Dan tahu nggak, kononnya sejarah cipika-cipiki dan peluk-peluk itu adalah datang dari tradisi tempat-tempat yang sering bermusuhan, berperangan gitu. Jadi ketika mereka saling menyambut, apa kabar cipika-cipiki, mereka saling lihat di belakang, lu bawa senjata nggak sih? Sebetulnya seperti itu. Jadi atas ketidakpercayaan ya. Terus begitu juga berjabat tangan gitu. Kalau misalnya sarung lengannya panjang itu kan digoyang-goyang to make sure, memastikan nggak ada senjata yang ditaruh di balik lengan itu. Ya. Dan juga gunakan kesempatan waktu karantina mandiri ini lebih mengolah nafas kita, memperhatikan pikiran kita, entah disebutnya meditasi atau apapun. Kita ngelihat ya hasil dari kalau di foto orang yang meditasi dan yang tidak meditasi dan setelah meditasi selama 15 menit.
beda sekali. Itu adalah yang disebut aura ya. Aura itu bukannya tahayul atau bla bla. Hello, it's listrik, energi, medan listrik di sekitar kita. Coba gosokkan kedua telapak tangan kita, terus kita lakukan gini-ginian, ada terasa wing, itu adalah listrik. Lagi kecil pun ketika pelajaran IPA kita disuruh gosok-gosokin penggaris, terus udah gitu nanti pas ditaruh di atas kertas atau di bulu rambut kita ini terus pada berdiri, itulah listrik. So ketika gelombang listrik, medan listrik kita di sekitar kita lebih lebar, lebih tebal, jadi kita juga tidak rentan untuk ditembus oleh entah virus, penyakit dan segalanya. Gunakan waktu tersebut untuk lebih mawas diri sehingga kita bisa menaklukkan nafsu seperti kata kartu ini. So teman-teman pemirsa, inilah perundungan saya pada hari ini yang ingin saya share. Mari kita bersama gotong royong untuk membela negara, dan seluruh dunia juga sudah bersatu. Masa kita nggak bersatu dalam hal seperti ini? Kedepankan dalam konteks tradisi Vedik atau di yoga itu loka sanggraha, demi kepentingan bersama dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Semoga yang sehat lekas sembuh dan semoga kita semua yang sehat selalu terlindungi. Rahayu.